Kasus dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo memasuki babak baru. Hari ini Ketua KPK Firly Bahuri dipanggil Polda Metro Jaya sebagai saksi. Hari ini, penyidik Polda Metro Jaya memanggil Ketua KPK Firly Bahuri sebagai saksi kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ini menjadi pemeriksaan perdana Firly Bahuri setelah Polda Metro Jaya menaikkan status kasus dugaan pemerasan mantan Mentan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dikirimkan surat panggilan dalam kapasitas sebagai saksi kepada saudara FB selaku Ketua KPK RI untuk dimintai keterangannya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 pukul 14.00 di ruang pemeriksaan penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di Gedung Promoter. Pemeriksaan Firly Bahuri menjadi babak baru bagi pengungkapan kasus dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah memeriksa beberapa orang saksi diantaranya Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, Ajudan Firly Bahuri Kevin Egananta, hingga mantan pimpinan KPK Saud Sitomorang dan M. Yassin. Mantan pimpinan KPK dimintai pendapatnya soal larangan bertemu dengan orang yang diduga berperkara dan kasus ditangani oleh lembaga anti rasuah. Ya, jadi intinya sebagai saksi ahli ya untuk pasal 36 dan 65. Jadi 3665 itu dengan alasan apapun ya dilarang atau dilarang dengan alasan apapun tidak diperkenankan ya pimpinan KPK itu bertemu dengan orang yang sedang berperkara. Selain memeriksa saksi, polisi juga mendalami bukti foto pertemuan Firly Bahuri dan Syahrul Yassin Limpo di sebuah gor bulu tangkis di Jakarta Barat. Sudah hampir 2 pekan sejak kasus ini naik penyidikan, polisi belum juga mengumumkan tersangka. Pada Rabu 18 Oktober lalu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah berkirim surat ke Dewan Pengawas KPK. Mereka meminta Dewas mendorong pimpinan KPK menugaskan Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK untuk supervisi penanganan perkara dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Tim Liputan Kompas TV. Perkembangan informasi soal kasus pemerasan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia dari Polda Metro Jaya dan juga ada Gracia Adur di Gedung KPK Jakarta. Kita akan ke Polda Metro Jaya terlebih dulu. Triksi, dijadwalkan pukul berapa pemeriksaan Ketua KPK Firly Bahuri hari ini? Lalu bagaimana mekanisme pemeriksaannya? Ya Paskalis, kalau sesuai dengan undangan atau pemanggilan yang dilayangkan kepada pimpinan KPK yakni Firly Bahuri, rencananya adalah akan diperiksa pada Jumat siang ini pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat di ruang penyidikan, di ruang Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang ada di Gedung Promoter. Namun beberapa saat yang lalu, Paskalis dan juga saudara, kami menerima rilis atau pernyataan yang disampaikan dari pihak KPK, yakni dalam hal ini adalah pimpinan KPK Nurul Gufron, yang menyatakan bahwa hari ini ada agenda yang sudah dijadwalkan terhadap pimpinan KPK, sehingga dipastikan bahwa pimpinan KPK yakni Firly Bahuri tidak bisa hadir ataupun juga memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai saksi pada hari ini. Sehingga dari pihak KPK pun juga sudah mengirimkan surat kepada pihak Polda Metro Jaya untuk kembali menjadwalkan ulang pemanggilan maupun juga pemeriksaan terhadap Firly Bahuri yakni selaku pimpinan KPK. Nah, Paskalis dan juga saudara, dengan hadirnya maupun juga kedatangan Firly Bahuri untuk memenuhi panggilan dan juga memberikan klarifikasi, ini bukan hanya menunjukkan bahwa pimpinan KPK kooperatif terhadap proses hukum yang sedang berlangsung, tapi juga ini menjadi ruang bagi pimpinan KPK untuk menunjukkan bahwa ada bukti-bukti, ada klarifikasi, ada keterangan yang bisa disampaikan terhadap
terhadap beberapa informasi yang juga sudah menyeret namanya, yakni seperti salah satunya adalah sebuah dokumentasi foto yang menunjukkan pertemuan antara Ketua KPK Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian yakni Syahrul Yassin Limpo di sebuah tempat olahraga. Kalau kita mengingat kembali apa yang disampaikan oleh Firly Bahuri dalam keterangannya melalui press conference bahwa dirinya menyatakan pertemuan tersebut terjadi pada Maret 2022, di mana belum ada perkara antara Kementerian Pertanian dengan KPK, kemudian juga belum ada status yang ditetapkan kepada Syahrul Yassin Limpo seperti tersangka, pidana maupun juga terdakwa, sehingga itu yang menjadi klaim dari pihak KPK yakni Firly Bahuri. Nah, tentu ini yang kemudian akan didalami oleh pihak penyidik. Apakah memang benar terkait dengan apa yang sudah disampaikan tersebut, dan tentu sudah ada atau harus ada bukti-bukti yang bisa memperkuat yakni klarifikasi dan juga keterangan yang akan dibawa atau disampaikan oleh Firly Bahuri dalam pemeriksaannya. Kalau kita telisik kembali ke belakang Pascalis dan juga saudara, sebelum kemudian pihak penyidik Polda Metro Jaya, dalam hal ini adalah Ditkrimsus Polda Metro Jaya, memanggil atau menjadwalkan pimpinan KPK Firly Bahuri, sudah ada beberapa saksi. Bahkan sampai hari Rabu kemarin ada tambahan saksi lagi, sehingga total sudah ada 52 saksi setidaknya yang diminta keterangan, yang diminta didalami bukti-bukti maupun juga klarifikasi terhadap kasus ini. Tentu penjadwalan kembali terhadap pimpinan KPK Firly Bahuri ini menjadi penantian, karena di momen itulah kemudian pemeriksaan perdana kepada pimpinan KPK Firly Bahuri akan dilangsungkan, dan juga terlihat apa yang kemudian klarifikasi maupun juga keterangan yang bisa disampaikan terhadap kasus ini. Pascalis. Triksi, tadi Anda sebutkan total sudah ada sekitar 52 yang diperiksa penyidik. Itu siapa saja, Triksi? Dan dari keterangan-keterangan mereka, dari saksi-saksi yang sudah diperiksa, adakah yang bisa jadi titik terang dalam pengungkapan kasus ini? Ya, sebenarnya dalam hal ini pemeriksaan yang sudah berlangsung sejak laporan yang masuk yakni pada bulan Agustus, ada beberapa pihak yang sudah diperiksa, seperti misalnya dari pihak terlapor Syahrul Yassin Limpo sendiri, kemudian juga dari ajudan dan juga supirnya, lalu kemudian ada dari pegawai Kementerian Pertanian, ada beberapa pegawai KPK, yang terbaru kemarin ada dari pegawai KPK yakni Direktur Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat KPK Tommy Murtomo, kemudian juga dari pihak-pihak seperti mantan wakil ketua KPK yakni diperiksa sebagai ahli untuk dimintai keterangan terhadap kasus atau dugaan adanya korupsi, dalam hal ini adalah pemerasan maupun juga penerimaan gratifikasi yang dilakukan yang diterima oleh pihak KPK, yakni ada Saud Situmorang dan juga M. Yasin yang kemudian juga sudah memberikan pernyataan terkait dengan ihwal pertemuan, kemudian juga aturan-aturan yang berkaitan dengan pertemuan antara pimpinan KPK dan juga terdakwa maupun juga pihak-pihak yang berkaitan. Ini sudah dijelaskan. Lalu kemudian juga dari Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar yang juga diperiksa, dan bisa dikatakan ini merupakan saksi kunci. Bukan hanya Kapolrestabes Semarang saja, tapi juga ada ajudan Firly yakni Kevin yang sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 2 kali. Kalau pada minggu lalu sempat mangkir, lalu kemudian memenuhi pemanggilan, lalu kemudian pada minggu ini kemarin pada hari Rabu juga ajudan Firly kembali diperiksa untuk didalami keterangannya. Terkait dengan peran-perannya memang tidak dijabarkan secara rinci, tapi kalau kita melihat bagaimana detail yang disampaikan oleh Muhammad Hatta yakni selaku Direktur Alat Mesin Pertanian Kementan yang juga sudah dimintai keterangannya adalah ada peran-peran seperti misalnya pemberian uang senilai 1 miliar rupiah dari perantara dari Syahrul Yassin Limpo kepada ajudan Firly Bahuri. Itu terjadi pada saat beberapa kali, seperti salah satunya yang terjadi di dokumentasi foto. Tentu ini yang akan diklarifikasi kembali kepada pihak dari pimpinan KPK yakni Firly Bahuri. Kemudian kalau dari Kapolrestabes Semarang, perannya ataupun juga mengapa dikaitkan adalah bisa dikatakan dugaannya Kapolrestabes Semarang ini menjadi perantara pertemuan antara Firly Bahuri dan juga Syahrul Yassin Limpo. Nah, inilah yang kemudian nanti yang sudah dikumpulkan bukti-buktinya, keterangannya akan dikonfirmasi
dikonfirmasi, akan diklarifikasi terhadap pimpinan KPK dalam hal ini adalah Firly Bahuri. Apakah memang ada bukti, apakah ada sanggahan, ataupun juga ada konfirmasi yang dinyatakan dalam pemeriksaan. Sehingga tentu sangat dinantikan bagaimana pemeriksaan terhadap pimpinan KPK yakni Firly Bahuri ini bisa dijalankan ataupun juga segera dilakukan agar pemeriksaan maupun juga pengusutan terhadap kasus korupsi dugaan penerimaan gratifikasi maupun juga pemerasan ini bisa terang benderang. Paskalis. Jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia, terima kasih melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Kini kita akan langsung menuju ke gedung KPK Jakarta. Sudah ada Gracia Adur di sana. Gracia, tadi Triksi Valencia menyatakan kalau Firly tidak datang memenuhi panggilan polisi. Dari KPK, Gracia, adakah informasi alasannya apa? Kalau dikonfirmasi oleh Nurul Gufron menyatakan memang betul Ketua KPK ini tidak jadi datang untuk menghadiri pemeriksaan saksi di Polda Metro Jaya. Tujuannya karena pemberitahuannya sangat mendadak, kemudian Firly Bahuri masih harus mempelajari materinya terlebih dahulu sebelum ia mendatangi pemeriksaan saksi di Polda Metro Jaya, tetapi dikonfirmasi, ditegaskan lagi oleh Nurul Gufron bahwa ia tidak jadi datang, saudara. Nah, diketahui sebelumnya bahwa peran dari Ketua KPK Firly Bahuri ini adanya dugaan pemerasan terhadap mantan-mentan yaitu Syahrul Yassin Limpo. Tetapi beberapa waktu lalu mantan-mentan Syahrul Yassin Limpo ini kemudian sudah ditangkap oleh KPK karena adanya tindak pidana pencucian uang, gratifikasi, kemudian pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian, Paskalis dan juga saudara. Nah, sebelumnya dari tim penyidik Polda Metro Jaya ini sudah memberikan surat supervisi kepada tim penyidik KPK, saudara. Nah, apa poinnya? Ada 2 poin di sini. Yang pertama adalah soal penanganan perkara. Karena ada beberapa pegawai KPK yang ini kemudian turut diperiksa oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Kemudian poin yang kedua adalah soal tim penyidik Polda Metro Jaya ini meminta Dewas KPK untuk mendorong Firly Bahuri melakukan supervisi penanganan perkara dugaan pemerasan. Berkaitan soal poin kedua ini, Paskalis dan juga saudara, ada tanggapan yang berbeda antara Dewas KPK dan juga juru bicara KPK Ali Fikri. Kalau yang dilansir dari Media Tempo, anggota Dewas KPK menyatakan untuk soal surat supervisi ini bukan kewenangan dari Dewas KPK, tetapi Dewas KPK sudah memberikan surat supervisi ini langsung kepada Ketua KPK Firly Bahuri. Tapi kalau tanggapan yang disampaikan oleh juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa KPK saat ini masih mempertimbangkan apakah perlu atau tidak melakukan supervisi. Karena kembali lagi tujuannya kalau untuk mengeluarkan surat supervisi ini KPK harus melihat apakah di sini ada unsur konflik kepentingan atau tidak. Nah, pertanyaannya, kenapa surat supervisi ini menjadi penting bagi tim penyidik Polda Metro Jaya? Kalau disampaikan oleh Dirkrimsus dari Polda Metro Jaya mengatakan ini tujuannya agar KPK dan tim penyidik dari Polda Metro Jaya bisa transparan soal kasus ini kepada publik, saudara. Nah, berkaitan soal ini ada beberapa tanggapan-tanggapan, salah satunya dari Ketua IPW yaitu Sugeng Teguh Santosa yang mengapresiasi langkah Polda untuk melakukan surat supervisi kepada tim penyidik KPK, saudara. Dan ia juga mengatakan bahwa sampai surat supervisi ini diserahkan kepada tim penyidik KPK, ini artinya bahwa tim penyidik Polda Metro Jaya sudah mempunyai cukup bukti adanya dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri kepada mantan-mentan yaitu Syahrul Yassin Limpo, saudara. Nah, sehingga berkaitan soal ini sudah ada beberapa orang dari pegawai KPK yang sudah diperiksa atau sudah dimintai keterangannya kepada tim penyidik Polda Metro Jaya. Totalnya ada 6 orang, saudara. Nah, salah satunya yang sudah dimintai keterangan adalah ajudan dan juga mantan anak buah Firly yang diperiksa beberapa waktu lalu oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Nah, selain itu juga, saudara, tak hanya itu, mantan ketua KPK yaitu Saud Sitomorang, mantan wakil ketua KPK, maksud kami Saud Sitomorang ini juga sudah dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya. Tujuannya untuk melihat apakah yang dilakukan oleh Firly Bahuri ini sudah melanggar aturan pasal 36 dan
65 atau tidak. Dan kalau menurut mantan Wakil Ketua KPK, Firly Bahuri ini sudah melanggar pasal 36 dan 65 tentang larangan anggota KPK bertemu langsung dengan tersangka. Nanti kita akan tunggu bersama Paskalis dan juga saudara bagaimana perkembangan selanjutnya. Harapannya adalah ini kan proses hukum untuk Mentan Syahrul Yassin Limpo ditangani oleh KPK, kemudian Ketua KPK ini juga proses hukumnya sedang diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Diharapkan kedua instansi hukum ini antara KPK dan juga Polda Metro Jaya ini bisa bekerja sama dan juga transparan terhadap publik. Paskalis. Tengah harapan soal transparansi ini kan juga kasusnya masih bergulir, Gracia. Nah, bagaimana tanggapan KPK soal penonaktifan sementara, terutama soal pimpinan KPK di kasus dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo? Kalau berkaitan soal ini, Saudara, Ali Fikri sampai siang ini masih belum ada tanggapan soal apakah adanya wacana penonaktifan Ketua KPK atau tidak. Karena kembali lagi KPK masih terus akan tetap mengikuti segala proses hukum yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Karena sampai sejauh ini juga Ketua KPK masih belum bisa berkonfirmasi hadir soal pemeriksaannya di Polda Metro Jaya. Nanti kita akan tunggu bersama Paskalis dan juga saudara. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Gracia Adur melaporkan langsung dari gedung KPK dan sebelumnya ada Triksi Valencia dari Polda Metro Jaya. Terima kasih teman-teman.